Rasul pernah mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslim ila sulhan haroma halalan wa ahalla haroman. Kata Rasul, kata Nabi, berdamai itu boleh di antara muslim satu dengan muslim yang lain. Kecuali mereka berdamai tentang apa? Tentang mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram. Maka tidak boleh berdamai tentang itu. Dan Rasul mengatakan wal muslimuna ala syurutihim ila syarton haroma halalan au ahalla haroman. Orang muslim itu harus berpegang teguh kepada perjanjian mereka. Kecuali mereka nggak usah menepati perjanjian tersebut manakala mereka berjanji untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Itu suluh dan juga perjanjian. Jadi orang itu kalau sudah melakukan perdamaian, itu pasti ada perjanjian-perjanjian yang harus diikuti. Agar kemudian kedua belah pihak itu tidak kembali lagi berkonflik. Manakala perjanjian tersebut dilarang atau dilanggar, maka terjadi konflik kembali. Contoh ada orang berebut tanah. Batas tanahnya itu sudah ditentukan di dalam akte tanah. Namun pihak yang lain mengatakan bukan itu batasnya adalah ini. Nah, terus mereka berkonflik nih, rebutan tanah tersebut. Terus didamaikan. Setelah didamaikan pasti ada perjanjian-perjanjian itu. Perjanjian agar mana batas yang sesungguhnya harus dilaksanakan, mana ketentuan-ketentuan harus dilaksanakan. Nah kok kemudian berulah lagi salah satu pihak nggak melaksanakan perjanjian tersebut, maka terjadi konflik lagi. Ketika terjadi konflik lagi bagaimana? Ya otomatis dilakukan satu proses pengadilan. Itu proses-prosesnya. Jadi as-sulhu ini masuk dalam kategori Alternative Dispute Resolution atau ADR di hukum formil kita. Jadi proses akad damai ini adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ya, kita punya prinsip permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ meskipun dalam implementasinya dalam sistem kenegaraan atau sistem ya negara kita itu pakai pakai legislatif, tetapi lebih daripada itu, nenek moyang kita itu dulu ketika berkonflik mereka sudah melakukan musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini jauh sebelum nenek moyang kita ada dan mereka lakukan sudah ada ajarannya di dalam Islam. Tadi Allah mengatakan as-sulhu khair. Berdamai itu bagus. Jadi alternatif dispute resolution itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi setiap sengketa itu tidak harus dibawa ke pengadilan. Saya sering cerita dulu. Orang Jepang itu manakala memiliki urusan hukum yang sifatnya perdata, itu mereka nggak ke pengadilan. Kalau ke pengadilan bagaimana? Mereka malu. Ya, mereka malu. Nggak ke pengadilan. Cukup menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya, bagaimana? Ya bermusyawarah. Orang Jepang juga sama, orang Jepang tadi ya. Terus kemudian orang Belanda. Itu juga sama. Itu mereka akan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Dan semua apa yang mereka lakukan dengan upaya musyawarah atau alternative dispute resolution ini semuanya berhasil. Jadi mereka nggak egois, ingin mematikan karakter orang dengan cara memenjarakan orang lain. Di Indonesia berbeda. Kalau belum masuk penjara, belum hebat.
Ini yang kemudian menjadi beda. Nah, sementara Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Harusnya mereka apa? Menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam menyelesaikan sengketa. Apa? Ya asulhu. Berdamai. Alternatif dispute resolution itu keuntungannya kedua belah pihak itu akan mencari solusi masing-masing sesuai dengan kepentingan bersama. Sehingga tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau di pengadilan, ketika kalah dalam persidangan pasti tunggu ya waktunya, ya Kak? Tunggu ya waktunya, dicari kejelekan-kejelekan yang lain atau lawannya. Ayo balik lagi ke alternatif dispute resolution. Nah, di Indonesia bahkan di dalam hukum itu kita sudah mengenal justice in many room. Bahwa proses penyelesaian keadilan atau penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus ke pengadilan. Tidak harus menggunakan proses hukum formil. Tidak harus. Yang penting kan bisa menyelesaikan dan berkeadilan. Itu yang paling penting. Nah, justice in many room. Dimanapun kita bisa menyelesaikan sengketa kita. Tidak hanya di pengadilan. Ini harus ditanamkan dalam hati agar nanti tidak sikit-sikit buat laporan. Sikit-sikit buat laporan. Merasa dirugikan dan lain sebagainya. Selesaikan aja. Kalau nggak selesai melalui alternatif dispute resolution, barulah kemudian nanti pakai upaya hukum yang lain, yakni upaya hukum ke pengadilan.